Betapa mahalnya harga satu kata, namanya apa? Iman. Untuk satu iman, satu tetes air mata Bapak Ibu, maka tidak tanggung-tanggung berapa triliun bintang-bintang dan matahari yang Allah ciptakan. Berapa gunung yang harus bergerak yang Allah perlihatkan hanya untuk supaya hati kita mendapat keimanan. Tetapi tidak melihat, tetapi tidak mendengar, tidak merasa. Apakah itu ya Rasulullah? Kemudian dibacakanlah ayat tadi, Ali Imran 190, 191. Gimana bunyinya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allah. Aduh, ayat ini. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Karena kelak kaumku tidak mengerti ayat ini. Hari ini saya mulai paham mengapa Rasulullah menangis. Allah berbicara kepada kita pertama melalui ayat-ayatnya. Yang kedua melalui Nabi dan Rasulnya. Yang ketiga melalui alam semesta ciptaannya. Dan melalui kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita. Jadi selain ayat suci yang kita baca, ayat kauliyah, tetapi juga ayat kauniyah, alam semesta, itu adalah kalimat-kalimat Allah yang harus kita baca. Penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu adalah tulisan-tulisan Allah yang harus kita baca. Karena itu surat pertama yang diturunkan adalah Iqra bismi rabbika. Ibu-ibu juga datang ke sini, bapak-bapak datang ke sini pakai baju yang bagus, pakai jilbab yang bagus, bajunya juga banyak yang bagus-bagus. Sebenarnya di hati kecil ibu, apa yang ibu tunjukkan? Siapa yang jilbabnya di atas 50 jumlahnya di rumah, angkat tangan. Siapa yang lemarinya penuh jilbab sampai 100? Apa yang ingin disampaikan? Kenapa nggak semua jilbab sama saja? Lalu bapak-bapak juga kalau pulang lebaran, Idul Fitri, siapa yang pulang pakai baju baru, mobil baru, motor baru? Apa yang ingin disampaikan? Lihat. Saya ini berhasil loh, lihat baju saya bagus, mobil saya bagus, tas saya bagus. Ya atau enggak ibu? Rumahnya dicat supaya kelihatan rumahnya bagus, orangnya rapih, makmur, sejahtera. Ya enggak ibu? Apa yang ingin dipesan itu? Saya sukses, saya berhasil, tanpa kata-kata. Betul? Mulutnya ditutup, yang bicara tasnya. Yang ingin ditunjukkan apa? Saya orang sukses loh. Saya orang berhasil. Jadi yang seperti itu adalah sebuah pesan tanpa kata. Nah, alam semesta raya itu diciptakan Allah, dibuat Allah dengan kejadian-kejadiannya adalah pesan tanpa kata
yang harus dibaca. Itulah sebabnya Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi kita nggak baca-baca juga, betul? Maka turunlah tsunami, turunlah gempa bumi. Tidak dibaca juga, turun banjir bandang. Tidak dibaca juga, turun bencana sosial. Tidak dibaca juga, turun bencana ekonomi. Belum juga kasih sedikit gempa bumi. Tidak juga bencana alam silih berganti. Kuncinya adalah Iqra bismi rabbika, baca dengan nama Tuhan. Betapa ruginya kita kalau kita tidak membaca. Lalu alam semesta, bintang-bintang yang ditaburkan oleh Allah yang tiada penghuninya, itu untuk apa? Bayangkan pergi ke Samudra Indonesia atau Pulau Jawa di pinggir pantai, satu persatu hitung bersama keluarga, sudah. Lalu pergi ke Gurun Sahara, ke Gurun Sinai, satu persatu pasirnya itu dihitung, sudah. Lalu keringkan laut, sudah. Samudra Indonesia keringkan, sudah. Pasifik sudah dikeringkan, ambil satu persatu pasirnya, sudah. Bayangkan, coba tangannya ambil pura-pura, ambil, hitung. Setelah itu kalikan 7. Itu semua tidak sanggup untuk menghitung berapa jumlah matahari di angkasa. Ucapkan Allahu Akbar. Ucapkan lagi Allahu Akbar. Ucapkan lagi Allahu Akbar. Untuk apa itu semua? Jadi yang nanya kepada saya, Pak Ari, kenapa kok nggak ada penghuninya? Sama saja, siapa yang di rumahnya punya halaman bagus, ada rumput-rumput, kemudian ditanami, diguntingi, istana raja, ada kebun-kebun yang luas. Apa yang ingin ditunjukkan oleh sang raja? Menunjukkan siapa dirinya. Pertanyaan berikutnya saya tanya lagi, lalu untuk apa alam semesta ini diciptakan? Untuk menunjukkan siapa dirinya. Maha suci Engkau Allah, segala puji hanya bagimu. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang maha besar. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi alam semesta itu untuk apa? Pesan Allah. Allah mengatakan, aku perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Lalu aku ciptakan alam. Aku ciptakan makhluk. Dan dengan kalimat La ilaha illallah, engkau mengenal aku. Jadi fenomena gempa bumi yang silih berganti, tsunami yang tiada henti, banjir bandang yang senantiasa datang menghadang, itu semua kalimat Allah. Untuk apa? Untuk apa kalimat itu? Bahwa semua adalah tanda-tanda pesan-pesan dari Allah Azza wa Jalla. Sedikit saja secara IQ. Kita ini hidup di tempat ditakdirkan tidak pernah memilih di mana dilahirkan, di Ring of Fire.
Jadi sebuah tempat di mana sabuk gunung berapi di situ. Di mana di bawah bumi kita ada 3 lempeng. Ya, lempeng Pasifik, lempeng Australia, lempeng Indo-Australia seperti ini. Dan dia bergeser lebih kurang 2 cm setahun. Berjalan lempeng ini. Lah kalau 100 tahun jadi berapa kilo itu? 100 tahun kali 2 cm, 200 cm. Ya. Kalau 1000 tahun 2000 cm, 2000 cm. Nah, ketika tekanan itu terjadi, coba semua begini. Teman sebelahnya dorong satu. Dorong, jatuhkan, dorong sebelahnya, jatuhkan. Nah, jatuh, gempa bumi, bleng, tsunami. Subhanallah. Mengapa ini dijelaskan? Karena Allah ingin menunjukkan ayatnya dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 88. Watarol jibala tahsabuha jamidah wahiyya tamurru marras sahab. Tidakkah kau perhatikan? Jangan kau sangka gunung itu diam, tapi dia bergerak laksana awan. Itulah yang membuat satu kampung di Palu tenggelam dan lempeng itu bergerak. Bayangkan 1400 tahun yang lalu, seorang manusia ummi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mempelajari geologi, bisa tahu bahwa bumi ini tidak diam, tapi dia bergerak laksana awan. Berarti apakah mungkin itu kalimat seorang manusia? Apakah mungkin itu kalimat seorang yang tidak pernah belajar geologi? Berarti kalimat siapa itu? Kalimat pemilik alam semesta. Namanya siapa? Allah. Ketahuannya kapan ayat itu? 1400 tahun kemudian. Ayat yang dulu ketika dibacakan Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali bingung maksudnya apa ya? Watarol jibala tahsabuha jamidah wahiyya tamurru marras sahab. Jangan kau sangka gunung ini diam, tapi dia bergerak laksana awan. 1400 tahun kemudian, hari ini kita menyaksikan bagaimana dia bergerak laksana awan. Berarti Al-Quran itu kalimat siapa? Ucapkan Bapak Ibu yang keras. Al-Quran kalimat siapa? Nabi Muhammad utusan siapa? Al-Quran kalimat siapa? 1400 tahun kemudian terbukti Al-Quran adalah benar. Berzikir semuanya, ucapkan sekali lagi Subhanallah yang keras. Ulangin lagi. Ulangi yang keras sekali lagi. Maha suci Engkau Allah. Segala puji hanya bagimu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah. Barulah terbukti 1400 tahun kemudian. Karena itu ayat pertama diturunkan Iqra. Tujuannya untuk apa itu semua Bapak Ibu? Pegang dadanya. Menanamkan keimanan yang menghujam ke dalam hati. Betapa mahalnya harga satu kata, namanya apa? Iman.
Untuk satu iman, satu tetes air mata Bapak Ibu, maka tidak tanggung-tanggung berapa triliun bintang-bintang dan matahari yang Allah ciptakan. Berapa gunung yang harus bergerak yang Allah perlihatkan hanya untuk supaya hati kita mendapat keimanan. Tetapi tidak melihat, tetapi tidak mendengar, tidak merasa. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw azanu yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah engkau berjalan ke muka bumi? Bukankah engkau punya hati, dengan itu kau merasa? Bukankah engkau punya telinga, dengan itu kau mendengar? Sungguh bukan matamu yang buta, hatimu di dalam dada. Maka menangislah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar semua. Astaghfirullah, yang keras. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua yang keras. Semuanya. Allahumma ya Allah, ampunkan kami, maafkan kami yang tidak melihat tanda-tanda kekuasaan-Mu. Bumi yang Kau hamparkan, gunung yang Kau tegakkan, bintang yang Kau taburkan, gunung yang Kau perjalankan, angin yang Kau hembuskan, tsunami yang Kau datangkan, banjir bandang yang Kau turunkan. Ampuni kami yang tidak membaca tanda-tanda-Mu, Rabbi. Maafkan kami yang tidak melihat kebenaran kalimah-kalimah-Mu, Rabbi. Jadikanlah zikir kami di Masjid Istiqlal ini menjadi sebuah pesan bahwa kami membaca, Rabbi. Kami mengakui keberadaan-Mu, kami mengakui kebesaran-Mu, Rabbi. Kami taubatan nasuha atas nama bangsa Indonesia, Rabbi. Maafkan, Rabbi. Ampuni kami, Rabbi. Maafkan, Rabbi. Kami telah membaca kalimah la ilaha illallah di Donggala dan Palu. Kami merasakan gelombang getaran gempa la ilaha illallah di Lombok. Kami membaca keagungan tulisan-Mu, Rabbi, di Sumatera Utara. Maafkan kami, Rabbi. Ampuni kami, Rabbi. Jadikan saudara-saudara kami yang telah Kau panggil, Kau ampuni segala dosanya. Tempatkan di tempat yang tinggi mulia di sisi-Mu dalam Raudatul Jannah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran karena Engkau, Rabbi. Dan kami yang masih berjalan dengan tegak, dengan sombong, dengan congkak, tidak mendapat pesan kalimah-Mu, rundukkan kepala kami, Rabbi. Engkau maha besar, Engkau maha tinggi. Kami taubatan nasuha atas nama seluruh bangsa Indonesia, Rabbi. Ampuni kami, Rabbi. Minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang keras semuanya. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi, saksikan Rabbi, kami mengakui kebesaran-Mu. Kami melihat tanda-tanda-Mu. Kami ikra dengan kalimah-Mu. Ucapkan semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita sudah mengenal Allah melalui alam semesta, melalui gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Mudah-mudahan kalimah tauhid menghujam ke dalam dada kita. Sekarang yang kedua, mengapa gempa itu terjadi? Supaya kita semua mengenal diri. Semua mengenal diri. Anda jangan membayangkan bahwa Allah itu sama dengan teman, jangan gempa dong. Udahlah, ini kan, ini yang kita deal dengan Tuhan, Rabbul Alamin. Anda berhadapan dengan Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta, yang mempergilirkan manusia, yang satu kedipan matanya 700 tahun, Romawi naik, Romawi dihanyurkan, 700 tahun, berganti-ganti manusia hanya dengan sekian saja. Anda deal dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan pemilik alam semesta raya. Cara berpikirnya beda dengan cara berpikir kita sebagai hamba yang tercipta dari setetes air yang hina. Yang buminya kecil laksana debu. Yang kedua adalah kita harus paham dan sadar diri kita ini hanyalah manusia yang tercipta dari setetes air yang hina. Kita bukan raja alam semesta. Kita perlu merendahkan diri di kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena gempa bumi itu, fenomena tsunami ini adalah kasih sayang Allah. Yang meninggalnya diampuni insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang korbannya wallahu alam bisawab, setelah ini akan tambah mulia akhlaknya, tambah soleh dan solehah, wallahu alam bisawab. Kacamata manusia, aduh kasihan, padahal yang sudah korban ada di surga, aduh kasihan kamu di bumi masih banyak cobaan dan ujian. Benar apa enggak Ibu? Bukan berarti ya Allah jadikanlah aku korban gempa bumi supaya masuk surga, enggak jadi begitu. Tidak begitu cara berpikirnya, tapi ini semua adalah pelajaran besar yang harus kita ambil. Pelajaran pertama adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujizatnya tadi kita sudah tahu. Satu surah ya yang kita fahami. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marasahab. Terbukti kebenarannya tentang bagaimana alam semesta itu sesungguhnya kalimat Allah. Surat An-Naml ayat 88. Lalu Allah menjelaskan dirinya, penguasa alam semesta raya, yang kita harus baca melalui tulisan-tulisan Al-Quran, para nabi dan rasul, dan alam yang dibentangkannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Berikutnya fazakir innama anta muzakir, maka berilah peringatan. Allahu Akbar.
Aduh, ya Allah. Jadi kalimah itu yang kita fahami tentang Allah. Yang kedua ya tentang diri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, kita faham sekarang, oh begini yang namanya hamba. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti, nggak begitu. Hamba itu ketika sadar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada semuanya. Tidak ada. Kita ini zalim. La haula wala quwata illa billah. Tidak daya kecuali kekuatan Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini sirna binasa dan tetap kekal wajah Allah yang memiliki kemuliaan keagungan. Sedangkan manusia kullu man 'alaiha fan. Semua sirna binasa, rumah tiba-tiba sirna tenggelam. Masuk tuh ke dalam apa itu? Lumpur. Yang punya istri hilang, yang punya suami hilang, yang punya anak hilang. Ya memang begitulah kehidupan kita, hanyalah manusia. Kita adalah hamba. Kita selama ini belajar sains. Belajar tentang teknologi, sosial, tapi kita lupa belajar ilmu tauhid. Kita mendalami S1-nya kedokteran, S1-nya di bidang teknik, S1-nya kimia, S1-nya hukum. Nggak ada S1 tauhid, ada nggak? Ini padahal ini membuktikan bahwa ada ilmu yang lebih tinggi dari semua ilmu, yaitu ilmu tauhid. Yang kedua, setelah kita kenal Allah, ya setelah tsunami, gempa bumi, satu, paham supaya paham tentang Allah. Nah, permintaan itu tuh pernah diminta oleh Nabi Musa. Ketika di depan gunung Tursina, Musa berkata, Robbi arini anzur ilai. Tuhanku, perlihatkan kepadaku agar aku bisa melihat gunung Tursina itu. Kamu tidak bisa melihatku, Musa. Lihat gunung itu, kalau dia tetap tegak di hadapanmu, engkau bisa melihatku. Dan tiba-tiba gunung itu hancur. Musa pingsan. Barulah di situ Musa mengakui kebesaran Allah. Tujuannya apa? Supaya memasukkan tauhid ke dalam hati. Nabi Ibrahim juga sama. Itu Musa 2500 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim 5000 tahun yang lalu juga minta, ya Tuhanku, perlihatkan bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang mati. Awalam tu'min? Kamu gak percaya? Kata Allah. Qala bala walakilat ma'inna qalbi. Aku ingin keyakinan itu menghujam ke dalam hati. Ambil 4 ekor burung cincang olehmu, letakkan di puncak gunung. Panggil olehmu, dan ketika dipanggil, burung itu hidup lagi. Barulah Allah mengatakan, Innallaha azizun hakim. Ucapkan, Innallaha azizun hakim. Maka bertambah masuk keimanan. Tetapi umat Nabi Muhammad, Anda bagaimana? Kalau Anda tiba-tiba minta, coba 4 ekor burung taruh di situ, Anda jadi zaman sekarang nggak sesuai. Umat Nabi Muhammad bukan itu. Umat Nabi Muhammad nih, pegang di sininya. Iqra, ucapkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikuti. Khalaqal insana min alaq. Ucapkan. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Terus walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulangi lagi. Maha suci Engkau Allah, segala puji hanya bagimu. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Allahu Akbar. Nah, kemudian akhirnya manusia hilang gitu. Ada yang masuk ke dalam lumpur, semuanya, ya itulah hakikat manusia.
Itulah yang disebut dengan hakikat manusia sebagai hamba yang tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa kecuali dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pesan penting yang harus dipahami supaya kita kenal diri kita. Karena mengapa? Kejadiannya, kalau ini tidak terjadi gempa, kalau tidak terjadi tsunami, manusia lupa. Lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa dirinya itu siapa. Jadi sesungguhnya fenomena ini, kebencian, kemurkaan, atau kasih sayang Allah untuk kita. Jadi seharusnya orang Indonesia itu adalah orang yang paling soleh karena hidupnya punya dua ustadz yang galak. Namanya tsunami dan gempa bumi. Sekali-kali nggak mau juga disadar, digoyang lagi. La ilaha illallah. Goyang lagi. La ilaha illallah. Tujuannya adalah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kita cerita bukan diri Anda, tapi dari generasi ke generasi, ratusan generasi berikutnya, berapa juta manusia terselamatkan akibat dari gempa di Donggala dan tsunami. Berapa yang tauhidnya sadar kembali melihat itu? Banyak nggak? Dunia, seluruh dunia sadar subhanallah, la ilaha illallah. Saat itu manusia terbuka dan berapa orang yang sadar. Dan ketika hal ini tidak dimiliki, kesadaran tentang Allah, maka banyak manusia menjadi Fir'aun. Banyak gak manusia saat ini punya masalah? Rebutan ini, rebutan itu, korupsi di mana-mana. Berbagai kejadian sosial terjadi. Ada anak membunuh ibu, ibu membunuh anak, teman membunuh teman, hanya karena sepak bola saling bunuh. Banyak fenomena yang membuat makin rusak, makin rusak, makin rusak. Boro-boro ingat Allah, ingat diri saja lupa. Nah, ingat diri, ada tiga ya. Siapa kita, di mana kita, mau kemana kita. Tiga hal yang harus kita pahami. Siapa kita, diri kita ini siapa. Kita ini hanya hamba Allah. Ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita ini siapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kesadaran seperti ini membuat kita sadar, oh kita ini hamba ya. Ya beginilah kehidupan. Hanya untuk supaya sadar siapa kita. So kalau kita tidak sadar siapa diri kita, kita ini adalah burung, ya burung, tetapi menyangka dirinya ikan, berenang, ya paru-paru basah, betul? Dirinya ini menyangka bahwa dirinya ini adalah kura-kura. Wah, ngajak balapan lari. Mengapa? Karena tidak sadar siapa dirinya. Nah, kejadian seperti ini adalah sebuah kejadian ketika manusia lupa hakikat kehidupan, dirinya hanyalah seorang hamba di hadapan Allah. Kalau seluruh orang Indonesia dirinya hamba, ada nggak saling hoax, saling menjatuhkan lagi di antara kita? Hoak-hoakan ada nggak? Korupsi ada nggak? Nggak akan ada. Menyakiti sesama, membunuh, nggak akan ada. Tapi sekarang berapa yang terbunuh setiap hari? Korban narkotika sehari berapa? Yang meninggal 50 orang sehari. Miras 50, 100 orang. Lebih hebat dari tsunami, lebih hebat dari gempa bumi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah.
Sudah paham? Kalau tidak disadarkan, berapa banyak lagi orang yang mati akibat narkotika? Berapa banyak lagi orang yang mati akibat bunuh diri? Berapa banyak lagi korupsi yang terus berjalan tiada henti? Berapa banyak lagi orang saling menjatuhkan dan saling membenci? Berapa banyak lagi kerusakan akibat LGBT dan seterusnya? Berapa banyak lagi yang terjadi akibat kita tidak paham siapa diri, di mana diri, mau kemana diri. Coba kita lihat, manusia berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti. Manusia saling menyakiti, padahal sesama saudara cuma karena beda bola, bahwa ini adalah Persib, ini Persija. Membunuh ciptaan Allah yang sempurna. Dan kalau ini dibiarkan akan terus lama-lama hancur nggak bumi ini? Hancur nggak manusia ini? Belum lagi ketidaktentraman, banyak yang hatinya tidak tentram, gelisah, akibat tidak mengenal arti kehidupan. Hidupnya dirundung masalah. Anak dan suami, anak dan bapak, suami dan istri, anak dan ayah, semuanya tidak memegang prinsip kepada Allah, masing-masing mementingkan diri sendiri. Di kantor masing-masing merasa yang paling penting, yang paling hebat. Di kelompok partai merasa yang paling benar, yang lain salah. Lupa siapa dirinya, di mana dirinya, dan mau kemana dirinya. Lupa dirinya hanyalah seorang hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, lupa seperti inilah yang harus kita sadarkan. Kalau manusia, Nabi sudah tidak bisa menyadarkan, Rasul tidak menyadarkan, ayat Quran belum juga, alam semesta dibentangkan belum, maka perlu dicubit sedikit. Nah, yang nyubit siapa? Kiai Haji Gempa Bumi bin Tsunami. Karena tanpa izin Allah itu semua tak terjadi. Saya ingin memandang ini secara spiritual, memandang ini secara hikmah untuk generasi-generasi yang masa datang. Betapa ruginya kita kalau kejadian seperti ini, kejadian besar yang saya sebut the moment of truth. Saya namakannya the moment of greatness, sebuah momentum tauhid. Kalau ini terlewati, betapa ruginya kita. Pesan-pesan Allah tidak kita baca, barulah kita faham mengapa baginda Muhammad SAW menangis ketika surah Ali Imran 191 diturunkan. Apakah bunyinya? Ucapkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lanjut. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Lanjut. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaita wa ma lidzalimina min ansor. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kenyataannya adalah kita hidup di Indonesia, bukan di Switzerland yang nggak ada gempa, benar? Kita hidup di Ring of Fire, sabuk gunung berapi. Kita hidup di atas 3 lempeng yang tidak stabil, yang bergerak laksana awan. Watarol jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marrasaha. Di mana 2 hal, yaitu lempengnya ini bergerak berapa sentimeter per tahun? 2 cm per tahun. Ketika dia bergerak, satu saat
Diam atau dia akan bergeser. Deng, feng, tsunami. Kita hidup di situ. Ditambah lagi gunung berapinya memanjang dari mulai barat di ujung sana Aceh, terus Sumatera Utara, Sumatera Barat, terus sampai ke Papua, itu semuanya gunung berapi semuanya. Lalu Anda tinggal di atas itu. Itu bencana, musibah Anda lahir di sini atau kasih sayang Allah? Seharusnya dari semua orang di muka bumi, manusia paling soleh harusnya orang mana? Ayo yang keras. Seharusnya orang yang paling soleh dan solehah di muka bumi orang mana? Orang Arab atau orang Indonesia? Mengapa? Karena bumi yang dipijak ini bergerak 2 cm per tahun. Bumi yang dipijak ini terpecah menjadi 3. Dari lempeng Pasifik di belakang kita, lempeng Eurasia yang menghubungkan dekat sekitar Thailand ke sana, lempeng Indo-Australia di bawah, dan semuanya sedang bergerak tinggal deng goyang. Na'udzubillah min zalik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minah. Tetapi Allah itu kalau memberi problem pasti memberi solusi. Ya atau tidak? Semua penyakit pasti ada obatnya. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Perempuan pasangannya laki-laki, laki-laki pasangannya perempuan. Jangan salah, kalau salah itu dilarang oleh Allah. Semua pasang-pasangan, sakit lawannya sehat, malam lawannya siang, lapar lawannya kenyang. Ketakutan Indonesia lawannya adalah obatnya tauhid. Ucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak cukup dengan ilmu ekonomi saudara-saudaraku yang bager, yang cakep, yang kasep, yang ganteng. Nggak cukup ilmu IT, teknologi, disruptif era, digital, handphonenya canggih. Nggak cukup, Ibu. Nggak cukup ilmu psikologi, Ibu, Bapak, nggak cukup. Nggak cukup ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro, nggak cukup. Nggak cukup ilmu teknologi apapun, sosial, budaya, tidak cukup. Ada satu ilmu yang tidak dipelajari di bangku kuliah. Tidak cukup ilmu psikologi paling modern S1, S2 sampai S10, S100. Kita sudah lihat bagaimana konsep ekonomi untuk membangun sebuah kota di Palu tiba-tiba runtuh binasa. Kita perhatikan bagaimana ilmu geografi, semua ilmu pengetahuan, teknologi, semuanya dihilangkan oleh Allah. Karena Allah ingin mengajarkan satu ilmu besar, ilmu tauhid. Ucapkan kalimah la ilaha illallah. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Hanya dengan ingat kepada Allah lah hatimu tentram. Hanya dengan ingat kepada Allah hatimu tentram. Kalau hati itu tidak tentram, hati tidak tenang, bisa nggak berdagang? Kalau hati tidak tenang, hati tidak tentram, bisa nggak belajar? Kalau hati tidak tenang, hati tidak tentram, bisa nggak buat pasar? Kalau hati tidak tenang, hati tidak tentram, bisa nggak bikin masjid? Kalau hati tidak tenang, hati tidak tentram, bisa nggak membangun Indonesia?
Terus bagaimana dong membangun hati yang tenang, hati yang tentram, sementara kita hidup bersama dengan 1000 gunung berapi yang senantiasa gempa tektonik datang mengancam. Terus apa yang membuat kita tentram? Kalau kita berprinsip kepada keluarga, keluarga bisa hilang tidak? Kalau kita berprinsip kepada keluarga, apakah keluarga bisa dipertahankan untuk kena gempa? Kalau kita berprinsip kepada harta, apakah harta bisa dipertahankan selamanya? Kalau kita berprinsip kepada harga diri, apakah harga diri bisa dipertahankan selamanya? Jadi apa yang bisa kita pertahankan supaya kita tenang, tentram, dan tetap bisa bekerja memberi manfaat? Prinsip apa itu? Ucapkan yang keras, la ilaha illallah, tauhid. Jadi tauhid itu penting bukan hanya untuk umat Islam. Seluruh dunia harus belajar ilmu tauhid. Seluruh dunia harus paham ilmu tauhid. Hanya dengan ilmu tauhid hati menjadi tentram. Hanya dengan ilmu tauhid hati menjadi tenang. Hanya dengan tauhid ilmu kita akan bisa dimanfaatkan. Itulah kalimat la ilaha illallah. Walau anna alal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah berikan baginya barokah dari langit dan bumi. Sebelumnya saya mau ngetes siapa yang hafal Asmaul Husna, angkat tangan. Alhamdulillah. Asmaul Husna itu nadanya saya temukan di depan pintu Ka'bah di tahun 2001 di zikir pertama kali di Padang Arafah. Coba tes ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Muzil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf.
huruf. Ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Ya muqsid ya jami ya ghani ya mughni. Ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baki ya waris ya rasid ya sabur ya Allahu ya Allah. Semua ya Allah. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu magfirahmu, ampunanmu kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami telah membaca kalimahmu, kami telah mendengar peringatanmu, kami merasakan kehebatan dan kemuliaanmu. Berikan kami kesadaran, berikan kami ketulusan, keikhlasan, ketabahan untuk menerima segala ujian dan cobaan. Jadikan bangsa ini bangsa yang soleh, bangsa yang solehah. Bangunlah bangsa kami, bangkitkan bangsa kami menjadi hamba yang dibanggakan oleh kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong kami, tolong pemimpin kami, tolong keluarga kami, tolong bangsa kami. Engkau maha besar, engkau maha mulia, kepadamu kami bergantung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Al-Fatihah.